الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، إخوتي الأحباء رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali pada sore hari ini untuk melanjutkan rangkaian daurah Ahlussunnah wal Jamaah di kota Semarang, yang insyaallah ta'ala ini adalah pertemuan terakhir dari rangkaian daurah di kota Semarang ini, dan tema yang akan dibahas pada sore hari ini insyaallah ta'ala adalah tema lanjutan dari daurah ilmiah di kota Palembang yang berjudul Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Di mana sudah ada 2 pertemuan pada daurah Palembang yang membahas tema ini. Tetapi sebelum saya lanjutkan, ada hal yang perlu saya luruskan terkait makna ayat dari surat Al-Ahzab yang menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pada ayat yang ke-59 yang tadi sempat ditanyakan. Ada beberapa syubhat tentang ayat itu, bahwa justru ayat itu adalah dijadikan dalil untuk menolak hijab. Ya begitu maksudnya. Nah, jadi butuh untuk diluruskan, karena setelah saya juga melihat tentang makna ayat dan beberapa tafsir tentang dzalika adna, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, putri-putrimu, dan istri-istri kaum mukminin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Nah, kemudian Allah melanjutkan, dzalika adna, hal itu lebih rendah. Maksudnya adalah ahra wa aqrab, lebih pantas dan lebih dekat, an yu'rafna, untuk dikenal. Jadi walaupun yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan aurat, jadi ketika seseorang menutup auratnya, wanita muslimah menutup auratnya secara sempurna, maka tidak akan ada yang terlihat, ya, sehingga dia tidak terlihat. Maksudnya an yu'rafna itu tidak ditahu apa yang ada di dalam atau di balik hijabnya. Karena itu fala yu'zai, mereka tidak akan diganggu. Tetapi ayat ini ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini? Karena ternyata di zaman jahiliyah, di
zaman itu al-fujjar, ya, orang-orang jahat, orang-orang yang buruk, mereka punya kebiasaan mengganggu para wanita, lebih khusus para budak, memberikan gangguan-gangguan dengan segala macam bentuk gangguan, sehingga para wanita-wanita merdeka, ya, terkadang mereka pun juga diganggu. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara wanita yang merdeka dan antara budak-budak wanita. Belum lagi di zaman itu, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, para sahabat Nabi dan bahkan istri-istri mereka ketika hendak buang hajat, ya, mereka melakukannya di tempat yang jauh, karena tidak ada kamar mandi maupun toilet seperti sekarang. Nah, ya, makanya dinamakan al-ghaid, sesuatu yang, ya, berada di tempat yang rendah. Artinya apa? Mereka ketika hendak membuang hajat harus keluar mencari tempat yang aman dan tidak terlihat oleh orang. Sehingga sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat mengantar istri mereka untuk membuang hajatnya, terlebih khusus di malam hari. Nah, para penjahat, orang-orang yang buruk, ya, mereka tidak bisa membedakan mana yang wanita merdeka dan mana budak wanita, sehingga sering terjadi gangguan dari mereka pada para wanita yang merdeka. Nah, sehingga ketika itu mereka mengadu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, kemudian turunlah ayat ini. Jadi annal fusaqan kanu yukhruduna an-nisa idza kharajna bil-lail, dahulu para penjahat mereka sering mengganggu para wanita jika para wanita itu keluar di malam hari. Nah, fa idza ra'aul mar'ata 'alaiha qina'un tarakuha. Nah, sehingga kalau mereka melihat seorang wanita yang memakai tutup kepala, mereka biarkan. Wa qalu, mereka mengatakan hadhihi hurrah, wanita ini adalah wanita merdeka. Wa idza ra'auha bighairi qina', kalau mereka melihat seorang wanita tanpa penutup kepala, nah, qalu, mereka mengatakan amah, ini adalah budak wanita, fa'adauha, maka mereka mengganggu budak tersebut. Fanazalat hadhil ayah, maka turun ayat ini. Al-hijab. Qala as-Suddi, ini dikatakan oleh as-Suddi. Nah, juga disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, nah, rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan lamma kanat 'adatul 'arabiyyat at-tabaddul wa kunna yakshifna wujuhahunna kama yaf'alul ima. Dahulu kebiasaan wanita-wanita Arab adalah membuka wajah-wajah mereka, tidak menutupnya, sebagaimana itu juga dilakukan oleh budak-budak wanita. Jadi tidak ada perbedaan antara budak wanita dan antara wanita merdeka. Wa kana dzalika da'iyatan ila nadharir rijali ilaihinna, sehingga hal itu memancing para lelaki untuk melihat mereka. Nah, mereka tidak menutupi wajah mereka. Wa tasha'abal fikratu fihin, sehingga mereka mulailah punya pemikiran-pemikiran, bayangan-bayangan tentang para wanita itu.
amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an ya'murahunna bi irkha'il jalabib 'alaihinna idza aradna al-khuruj ila hawaijihin. Oleh karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab tersebut. Allah memerintahkan Rasulullah agar Rasulullah memerintahkan istri-istrinya, anak-anak perempuannya dan istri-istri kaum muslimin supaya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ketika hendak keluar dari rumah mereka untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Wa kunna yatabarrazna fis sahra, karena kebiasaan mereka, ya para wanita di zaman itu, ya mereka membuang hajatnya fis sahra, di padang pasir, menjauh, menghindar dari penglihatan orang, dari tempat yang rendah. Nah, qabla an tuttakhadh al-kanaf, sebelum dibangunnya kamar mandi atau toilet di rumah. Jadi dulu memang begitulah kebiasaan orang-orang Arab. Yang namanya kamar mandi itu diambil setelah ada futuhat, ketika ada penaklukan daerah-daerah lain. Kebiasaan dari orang-orang luar Arab. Nah, fayaqa'ul farqu bainahunna wa bainal ima, sehingga dengan ayat hijab ini diketahui perbedaan antara wanita yang merdeka dan antara apa? Budak wanita. Fatu'raful harairu bisitrihinna, maka wanita merdeka itu diketahui dengan hijab yang mereka pakai secara lengkap, ya, fayakuffu au fayukaffu an mu'aradatihinna au fayakuffu an mu'aradatihinna man kana azban au syabba, sehingga orang-orang yang jahat pun, baik masih muda ataupun sudah duda, masih pemuda, mereka menahan diri untuk mengganggu wanita-wanita merdeka ini. Nah, wa kanatil mar'atu min nisa'il mu'minina qabla nuzuli hadhihi al-ayati tatabarrazu lil hajati fayata'arradu laha ba'dul fujjar. Karena dulu seorang wanita dari istrinya kaum mukminin sebelum turunnya ayat ini, ketika mereka hendak membuang hajat mereka keluar pada malam hari, orang-orang al-fujjar, para penjahat ini suka mengganggu mereka. Yadhunnu annaha amah, karena mereka menyangka bahwa perempuan ini adalah apa? Budak wanita. Fatasihu bihi fayadhhab, maka seringkali para wanita tersebut berteriak. Nah, fayadhhab, maka orang-orang jahat tadi pergi. Dan sebaliknya, ya, memang di zaman sebelum datang keislaman, di awal-awal keislaman, memang para budak wanita itu kotor, sangat rendah dan tidak terhormat. Sehingga kalau mereka diganggu, mereka diam saja. Bahkan seolah-olah mereka yang menyetujui. Na'udzubillah. Jadi kalau ada wanita-wanita seperti itu, ya, mereka sama dengan budak sifatnya. Ya, sehingga mereka tidak berteriak, tidak melawan. Oleh karena itu, kalau wanita yang merdeka, mereka akan melawan, mereka berteriak sehingga mereka takut dan pergi. Yang mengganggu itu. Fasyakau dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi tersebut. Fanazzalat al-ayat bisababi dzalik, maka ayat ini turun, yaitu ayat perintah untuk hijab. Nah, sehingga makna firman Allah ketika Allah memerintahkan Nabi supaya Nabi memerintahkan istri-istri beliau, memerintahkan putri-putri beliau, dan memerintahkan istri-istri kaum mukminin untuk menjulurkan hijabnya, untuk memakai hijab syar'i. Karena apa? Hal itu zalika adna an yu'rafna. Hal itu lebih dekat, ya, lebih mudah untuk mereka dikenal. Maksudnya untuk dibedakan. Ketika kaum mukminat yang memakai hijab syar'i, itu berarti lebih mudah untuk dikenal bahwa mereka ini adalah wanita-wanita yang
merdeka, fala yu'dain, sehingga mereka tidak akan diganggu. Jadi begitu maknanya. Kemudian ketika kita analogikan dengan kondisi sekarang juga sama sebenarnya. Ketika ada orang mengatakan, lah untuk apa itu kalian berhijab? Bagaimana kemarin tadi pertanyaan ini disampaikan oleh Siddiq, kan tujuan di ayat itu disebutkan bahwa tujuan hijab itu supaya lebih dikenal, lebih mudah untuk dikenal. Nah kalau pakai hijab, pakai cadar ada yang kenal, begitu. Bukan begitu maksudnya, bukan dikenal wajahnya, bukan. Tetapi begini, ketika seseorang memakai pakaian yang syar'i, orang akan menilai bahwasanya orang ini adalah orang yang terhormat dan orang yang menjaga kehormatannya. Sehingga mereka akan lebih dikenal sebagai orang-orang yang punya malu, orang-orang yang menjaga agamanya, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Beda kalau sama wanita yang mengumbar auratnya atau bahkan sengaja menghiasi dirinya. Sehingga kalau ada orang yang mengganggunya, menculiknya, memperkosanya, itu sangat wajar karena memang dia sendiri yang mengumbar auratnya dan mengundang syahwat para lelaki, terutama yang punya penyakit dalam hati, yang akhirnya membuat mereka mengganggu diri mereka sendiri. Ya, sehingga ketika ada orang-orang mukminat yang memakai hijab syar'i, yang menjaga adabnya, mempertahankan rasa malunya ketika berjalan, dia pun jarang keluar, kalau keluar pun dengan mahramnya, orang-orang akan segan, ya enggak? Begitu kenyataannya. Jadi mereka akan lebih mudah untuk dikenal, maksudnya bukan dikenal siapa namanya, dari mana, bukan begitu. Lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita muslimah yang menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, sehingga orang-orang akan segan, tidak berani, bahkan melihat saja tidak berani. Nah, begitu maksudnya, bukan malah dibalik ya. Lebih bagaimana kita mau kenal, siapa yang mau kenal sama kamu kan gitu. Nah, kalau ditutupi wajahnya bagaimana kita mau? Nah, jadi yang benar, makna daripada ayat ini adalah seperti yang saya sampaikan. Dan memang di zaman dahulu sampai di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ada riwayat dari beliau bahwa Umar radhiyallahu taala anhu melarang para budak wanita untuk menutup kepalanya, apalagi menutup wajahnya, karena hal itu akan membuat mereka sama, dikira mereka orang-orang yang merdeka. Nah, sehingga mereka cukup menutup badan mereka, tubuh mereka, karena memang mereka itu adalah tempat untuk bekerja, khidmah. Mereka memang dibeli, digunakan untuk bekerja, berkhidmat kepada tuannya, sehingga ketika mereka pakai hijab lengkap, mereka akan kesulitan untuk bekerja. Nah, dan penafsirannya, perincian hukumnya, ada sendiri. Nah, tentu bisa baca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan hal tersebut, seperti dalam kitab Al-Mughni, juga dalam kitab Manarus Sabil, atau dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Nah, tentang beberapa yang berkaitan dengan auratnya kita itu apa saja yang boleh ditampakkan, hukum budak wanita yang sudah dinikahi oleh orang lain, bagaimana dengan tuannya, auratnya sampai di mana. Apakah juga kadang wajib bagi budak wanita untuk menutupi seluruh auratnya? Karena terkadang memang di zaman itu budak wanita itu tidak ada yang mau. Karena mereka adalah orang yang rendah dan murahan.
seperti tadi saya sampaikan. Tetapi kalau ternyata ada beberapa wanita yang menimbulkan fitnah ketika dia tidak menutup rapat auratnya, maka juga al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu akan selalu bersama dengan sebabnya. Kalau ada fitnah, berarti dia harus ditutup. Nah, dalam syarah Umdatul Fiqh baca. Baik. Ikhwanil ahibba rahimani wa rahimakumullah.